Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya dengan NPM 2241175 dengan Yanura Lestari. Saya Emela Kansa dengan NPM 2241217. Bentar. Nama aku salah, Cok. Vin babi bodoh, Vin. Udah lah, NPM aku tidak salah loh di situ. Aku udah salah. Kok NPM kalian kembar? Apa kembar? Itu Pak, itu tadi kita udah bilang cowok dari di kuliah. Baru apa yang salah? Cepat lah. Nama aku pakai I, bukan I. Cepat lah, itu aja lah, Vin. Aku lapar kali loh. Itu. Saya orang record. Recordnya jalan aja lah, mampus itulah. Orang record ya, kok opening aja ya. Yes, cepet. Yoi. Lapar aku. Recording stopped. Recording in progress. 1, 2, 3. Take action. PT-nya. Selamat malam, kita dari kelompok 3 Public Speaking ingin mempresentasikan proposal yang telah kita buat dengan anggota. Pertama ada Yanora, yang kedua ada Emela Kansa, yang ketiga ada Rukil Sayani, yang keempat ada Erwin Setiawan, dan kelima ada saya Stephanie Angelina. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pengertian pidato. Pidato ini kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat diterima oleh pendengar. Umumnya orang melakukan pidato ini akan menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Next. Metode dalam pidato itu ada 4. Yang pertama itu ada metode impromptu atau spontanitas. Metode ini dilakukan secara spontan. Yang namanya spontan itu berbicara di depan umum, tidak ada perencanaan, tanpa naskah juga. Jadi dilakukan secara mendadak gitu. Yang kedua itu ada reading manuskrip atau membaca naskah. Metode ini dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan pengucapan kata. Yang ketiga ada memoriter. Metode ini dilakukan dengan cara menghafalkan teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat ada using note. Using note ini metode yang paling disarankan. Isinya bukan isi ceramah secara keseluruhan, tapi secara garis besar saja. Sisanya dikembangkan secara spontan di depan panggung. Kemudian kita akan memasuki pembahasan topik. Kali ini kelompok kami akan mengambil topik pengaruh bullying terhadap perkembangan anak usia sekolah. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Mereka memiliki tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kemudian jenis-jenis bullying. Bullying ada beberapa jenis, tapi kali ini kita akan mengambil 6 aja. Yang pertama itu kontak fisik secara langsung. Contohnya itu seperti memukul, menjambak, mendorong, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kontak verbal langsung. Bullying jenis ini itu berupa julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, dan juga menyebarkan gosip termasuk ke dalam kontak verbal langsung. Kemudian yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung. Contohnya itu seperti mengejek, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan atau menghina. Kemudian yang keempat adalah perilaku nonverbal tidak langsung. Contoh dari bullying ini itu seperti mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan dia, dan mengabaikannya. Kemudian yang kelima adalah cyberbullying. Cyberbullying dilakukan melalui sosial media. Itu bisa berupa pencemaran nama baik, fitnah, gosip, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, atau yang terakhir, yaitu pelecehan seksual.
Contohnya itu seperti perilaku agresif fisik ataupun verbal yang biasanya dilakukan kepada lawan jenis. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari bullying. Selanjutnya adalah dampak bullying. Yang pertama, mengalami masalah mental. Di sini korban bullying akan mengalami masalah gangguan mental seperti sakit jiwa ataupun masalah ini membutuhkan kontrol ke psikiater. Yang kedua, memicu masalah kesehatan. Di sini korban bullying bisa mendapatkan masalah kesehatan karena dimana mereka bisa seperti sakit yang demam tinggi ataupun dan lain-lain. Yang ketiga, merasa takut. Di sini korban bullying akan merasa takut untuk bertemu dengan banyak orang. Yang terakhir, mengalami penurunan prestasi akademik. Di sini korban bullying akan mengalami rasa tidak percaya diri, jadi rasanya takut, ragu-ragu, sehingga prestasi mereka itu bakal menurun. Oke, lalu ada contoh dari naskah pidato pengaruh bullying terhadap perkembangan anak usia sekolah yang akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Suharti, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah pidato dengan topik pengaruh bullying terhadap perkembangan anak usia sekolah. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying ini bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan yang keras. Bullying juga berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor yang kompleks ini terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Oke, boleh next. Teman-teman sekalian, di lingkungan sekolah kerap sekali terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas, teman sebaya, bahkan secara tidak langsung kepada guru pun sudah berani. Tidak peduli akan di mana kita berada, namun bullying ini sering sekali terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan pelajar. Tidak hanya di negeri kita ini, yang terkenal akan ramah dan sopan santunnya, namun di negara lain juga bullying ini sering sekali terjadi. Lalu bagaimanakah cara kita menanggulanginya? Haruskah kita tetap membudidayakan bullying itu? Tentu saja kita sebagai generasi penerus bangsa berkata tidak. Namun apabila kita hanya berkata manis di mulut, tetapi tidak melaksanakannya dengan penuh keseriusan, apakah bullying ini bisa dihapuskan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, marilah mulai sejak dini tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying antara sesama, berhentilah untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, jika kalian ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Jika kalian ingin dihormati, maka belajarlah menghormati orang lain. Percayalah, kita bisa menghapuskan sifat bullying itu. Lalu ada dampak dari pelaku bullying ini sangat mengkhawatirkan baik bagi pelaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran bagaimana bullying ini bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seseorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Seseorang yang terkena bully pun bisa sering menjadi pendiam dan tidak sedikit dari korban bully yang memutuskan untuk bunuh diri. Kita harus menghentikan pembulian ini dan penindasan yang terjadi di lingkungan sekolah kita agar tidak ada seseorang yang depresi dan akhirnya membunuh diri mereka. Dan jika salah satu dari kita juga adalah korban pembulian, kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah tetap berpikir positif. Berpikir positif ini memang sangat perlu. Tidak ada masalah yang harus kita pikirkan terus berulang-ulang. Tapi kita harus yakin bahwa setiap masalah, termasuk pembulian, akan berakhir seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah jangan pedulikan orang yang membuli kita. Anggap saja kata-kata mereka itu seperti angin berlalu. Seperti kata pepatah,
Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kenyataan yang mana bullying ini bisa dianggap efektif dalam mendidik anak. Banyak orang yang sukses berpendapat bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan merupakan hasil didikan keras dari orang tua dan guru mereka. Padahal mungkin mereka dididik dengan penuh kasih sayang. Mereka akan jauh lebih sukses dari sekarang. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak elemen yang harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying ini. Mari kita bersatu, stop perilaku bullying. Tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Kita coba secara perlahan, mulai terapkan di lingkungan kecil, lalu kita akan terbiasa, dan Indonesia bisa menjadi negara tanpa adanya bullying. Jika bukan kita, siapa lagi? Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita bisa, dan bisa. Terima kasih. Itulah contoh pidato yang kami buat. Lalu akan dilanjutkan oleh Cahya. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara untuk menghadapi bullying sendiri. Yang pertama, tetap tenang dan abaikan saja. Yang kedua, ceritakan kepada seseorang yang dapat Anda percayai. Yang ketiga, jaga keselamatan Anda. Yang keempat, jangan membalas. Dari topik tersebut, kita dapat menyimpulkan dan memberi saran, yaitu pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Dapat disimpulkan bahwa bullying pada anak adalah kondisi yang tidak boleh disepelekan begitu saja. Selain memicu masalah pada kesehatan secara menyeluruh, hal ini juga bisa mempengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang. Waspadai jika anak mengalami perubahan seperti malas sekolah, mengalami penurunan prestasi, sering melamun, tidak bersemangat, serta mengalami penurunan nafsu makan. Selain itu, bullying pada anak juga bisa ditandai dengan menghindar saat diajak berbicara, mendadak kehilangan teman, tidak mau menjalin pertemanan dengan siapapun, mengalami gangguan tidur, terlihat stres, ada luka atau perubahan pada tubuh, hingga kabur dari rumah. Semua itu bisa menjadi tanda awal untuk orang tua tetap waspada. Jika anak memiliki indikasi menjadi korban bullying, minta untuk bercerita dan cari tahu apa penyebabnya. Namun ingat, jangan memaksakan si kecil bercerita apalagi ikut menyalahkannya. Jika butuh bantuan dari ahli untuk mengatasi bullying pada anak, orang tua bisa menggunakan aplikasi seperti Halodoc untuk berbicara dengan psikolog atau psikiater. Oke, sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan itu mungkin dari kelompok lain, namun jika ada kelebihan itu dari kelompok kami. Terima kasih.